Bayangkan kalau kamu adalah seorang perempuan, sendirian di negeri orang, disekap dalam gubuk kecil di tengah hutan Kamboja. Tangisanmu tak didengar siapapun, tubuhmu kurus kering karena disiksa, dan organ tubuhmu sudah dipesan untuk dijual. Tapi di saat terakhir, suara tembakan menggema, tanah bergetar oleh langkah kaki pasukan, dan ternyata, itulah pasukan TNI dari Indonesia. Ini adalah kisah nyata penyelamatan seorang TKW Indonesia yang disekap oleh sindikat perdagangan organ di Kamboja, dan aksi heroik TNI yang mengguncang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, semoga kalian sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kami hadirkan kisah nyata yang luar biasa. Kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan pengorbanan yang akan membuat kalian terharu dan bangga menjadi warga Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk bantu channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe ya. Karena dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah kemanusiaan yang menggugah hati. Buat kalian yang cinta TNI, cinta perdamaian, dan ingin selalu mendoakan saudara-saudara kita di luar negeri, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, tulis juga dari mana asal daerah kalian, biar kita tahu, dari Sabang sampai Merauke, semuanya peduli dengan kisah ini. Namanya Yuli Astuti. Seorang perempuan muda berusia 26 tahun asal desa Pucung Rejo, sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Anak kedua dari 4 bersaudara, Yuli dikenal sebagai gadis yang sederhana, pendiam, dan penuh pengorbanan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu ibunya berjualan sayur keliling desa. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, penghasilan pas-pasan yang bahkan tak cukup untuk menyekolahkan semua anak-anaknya sampai lulus SMA. Yuli hanya sempat mengecap pendidikan hingga kelas 2 SMA, lalu memutuskan berhenti sekolah dan bekerja serabutan agar adik-adiknya bisa melanjutkan pendidikan. Tahun 2023 menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah 2 tahun bekerja sebagai karyawan toko dengan gaji harian yang tak seberapa, Yuli mulai merasa putus asa. Utang orang tuanya menumpuk. Motor satu-satunya yang dipakai jualan sayur bahkan sudah hampir ditarik liasing. Di saat kondisi ekonomi keluarga semakin menjerat, datanglah seorang tetangga yang dikenal dengan sebutan Mbak Retno. Perempuan itu datang dengan penampilan glamor dan cerita-cerita sukses. Ia mengaku pernah bekerja di luar negeri dan kini punya jaringan yang bisa membantu siapapun untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar. Di Kamboja, kamu bisa kerja di hotel, bersih-bersih kamar aja, gajinya bisa 8 juta sebulan. Loh, begitu bujuk rayunya kepada Yuli. Awalnya Yuli ragu, tapi karena terbujuk foto-foto kemewahan, janji manis, dan testimoni palsu dari mantan TKW sukses, ia pun luluh. Mbak Retno mengatakan semuanya sudah diurus, paspor, tiket, dan visa akan disiapkan tanpa biaya, dan Yuli hanya perlu menandatangani beberapa dokumen. Tanpa tahu apa-apa, Yuli membubuhkan tanda tangan pada selembar kontrak kerja yang ternyata palsu. Ia bahkan tidak diberi salinannya. Seminggu kemudian, Yuli sudah dibawa ke Jakarta bersama 3 perempuan lain, semuanya dari desa yang berbeda, dengan cerita mirip, dijanjikan kerja enak dan gaji besar. Dari sana, mereka ditampung di sebuah rumah sempit di Jakarta Utara selama 5 hari, tanpa izin keluar, sebelum akhirnya diterbangkan ke Phnom Penh, Kamboja. Sesampainya di Bandara Phnom Penh, semuanya terasa aneh. Tak ada petugas dari hotel yang menjemput, tak ada penjelasan apapun. Yang datang menjemput mereka justru sekelompok pria lokal berwajah dingin, dibantu 2 orang Indonesia yang hanya menyuruh mereka diam. Yuli dibawa masuk ke dalam mobil van gelap dengan jendela tertutup. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa berdoa dalam hati. Tak satu pun dari mereka diberitahu kemana arah mereka dibawa. Mobil terus melaju selama berjam-jam, melewati jalanan sepi, perkebunan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah area terpencil yang tampak seperti hutan. Tempat itu bukan hotel, bukan kantor, bahkan bukan pemukiman manusia. Di tengah belantara, terdapat beberapa bangunan kayu dengan pagar kawat berduri yang dikelilingi penjaga bersenjata. Saat mereka diturunkan, barulah semuanya terasa mengerikan. Salah satu perempuan di antara mereka sempat memberontak, berteriak minta tolong.
Tapi dengan cepat, penjaga pria menghantamkan popor senjata ke perutnya. Ia jatuh tersungkur dan diseret masuk ke dalam. Yuli gemetar. Ini bukan tempat kerja. Ini penjara. Bahkan mungkin lebih buruk dari itu. Hari pertama disekap, Yuli dan teman-temannya langsung dipisahkan. Mereka ditempatkan di ruangan kayu sempit, tanpa ventilasi, hanya diberi tikar dan seember air. Makan sehari sekali, kadang hanya roti basi dan air keruh. Setiap hari, mereka diperiksa oleh seseorang yang disebut dokter. Tapi dokter ini bukan orang medis biasa, tatapan matanya dingin, lebih mirip Algojo. Ia mencatat ukuran tubuh, mengecek tekanan darah, bahkan mengambil sampel darah tanpa penjelasan. Yuli hanya bisa menangis. Setiap malam, suara tangisan dan jeritan terdengar dari bangunan sebelah. Ada perempuan yang dibawa keluar dan tak pernah kembali. Setiap minggu, satu persatu, menghilang. Hingga akhirnya, seorang korban yang berhasil mengintip mengatakan hal yang paling membuat Yuli gemetar ketakutan. Mereka dibunuh. Organnya dijual. Ginjal, hati, mata, semuanya. Aku lihat sendiri. Yang jaga bukan manusia, tapi iblis. Hari-hari pun berlalu dalam penderitaan. Tubuh Yuli semakin kurus. Wajahnya pucat. Ia mulai kehilangan harapan. Dalam keheningan malam, ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, kalau aku mati di sini, tolong ampuni dosa-dosaku. Tapi kalau aku masih boleh pulang, tolong kirimkan malaikat penyelamat." Namun yang membuatnya bertahan, hanyalah harapan bahwa suatu saat, seseorang akan menyadari keberadaannya. Bahwa pemerintah Indonesia tak akan tinggal diam. Tapi itu semua terdengar mustahil, karena tempat mereka disekap begitu tersembunyi. Hutan yang luas, penjaga bersenjata, dan sindikat yang sangat terorganisir. Bahkan ada indikasi aparat lokal pun terlibat, membuat penyelamatan hampir tidak mungkin dilakukan. Di tengah keputusasaan, ada satu kejadian yang menjadi titik balik. Seorang korban lain bernama Maria, TKW asal Filipina, yang juga disekap di tempat yang sama, ternyata memiliki ponsel kecil yang berhasil ia sembunyikan di pakaian dalamnya sejak pertama kali ditangkap. Diam-diam, Maria mencatat koordinat lokasi mereka lewat aplikasi peta Oflini. Dengan segala risiko, ia mencoba mengirim pesan kepada saudaranya yang bekerja di organisasi kemanusiaan internasional. Pesan itu berbunyi, "Kami disekap. Diambil organnya. Tolong kirim bantuan. Ini lokasinya." Pesan itu menjadi titik awal dari rangkaian penyelamatan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Informasi itu sampai ke pihak Mo, lalu diteruskan ke KBRI, dan akhirnya ke Satuan Elit TNI yang saat itu sedang dalam misi luar negeri. Yuli masih tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi malam itu, angin hutan terasa berbeda. Ada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang mungkin akan mengubah nasibnya selamanya. Hari ke-89, mentari tak pernah terlihat jelas di balik rimbun hutan Kamboja. Kabut pagi selalu menyelimuti, seperti menyamarkan bau darah yang diam-diam menyebar dari balik bangunan kayu tua tempat mereka disekap. Di hari itulah, Yuli tahu bahwa gilirannya telah tiba. Seorang pria bertubuh kekar, dengan tato penuh di lengan dan wajah tanpa ekspresi, membuka pintu ruangannya secara tiba-tiba. Dengan bahasa Indonesia yang patah-patah, ia berkata, "Kamu, ikut. Sekarang." Yuli tidak punya kekuatan untuk melawan. Tubuhnya sudah terlalu lemah, kakinya gemetar bahkan hanya untuk berdiri. Tapi ia tahu, jika ia menolak, nasibnya mungkin akan lebih buruk. Dengan langkah tertatih dan napas berat, ia mengikuti pria itu melewati lorong-lorong sempit dan lembab, hingga sampai ke sebuah bangunan yang berbeda dari sebelumnya. Bangunan itu tampak seperti tempat penyimpanan atau gudang tua. Tapi di dalamnya, di sanalah mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Ruangan itu dingin, lebih dingin dari malam hutan. Dindingnya dari seng berkarat, dan lantainya penuh noda merah kecoklatan yang tak bisa hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Di tengah ruangan, ada sebuah tempat tidur operasi dengan lampu sorot tergantung di atasnya. Di samping tempat tidur itu, ada meja logam dengan pisau bedah, tang, dan peralatan medis lain yang tidak terlihat steril. Di sudut ruangan, kulkas besar berdiri diam. Seorang pria berjas laboratorium putih, dengan masker di wajahnya dan sarung tangan karet, menyambut Yuli dengan tatapan kosong. Ia adalah
Dokter, itu, sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita korban lain. Duduk. Hanya satu kata itu yang keluar dari mulutnya. Yuli tak bisa menjawab. Air matanya sudah jatuh lebih dulu sebelum ia bisa berpikir. Ia memohon. Tolong, saya masih muda, saya punya keluarga, saya belum menikah, tapi tidak ada yang mendengarkan. Seorang wanita korban lain yang pernah masuk ke ruangan itu sebelumnya pernah mengatakan bahwa begitu kau masuk ke ruangan ini, harapan sudah tidak ada lagi. Disinilah pemilahan dilakukan. Disinilah nasib ditentukan, apakah kau akan tetap hidup atau tinggal nama di dokumen gelap para mafia perdagangan organ. Yuli dibaringkan paksa. Tangannya diikat. Lengan kanannya ditusuk infus. Cairan bening mulai menetes perlahan masuk ke pembuluh darahnya. Badannya mulai dingin. Pandangannya mulai buram. Tapi di tengah kabut kesadaran itu, ia melihat sekelibat bayangan. Pintu yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka. Seseorang masuk. Tapi bukan dokter. Bukan penjaga. Melainkan, sesosok perempuan asing, dengan pakaian robek, yang tiba-tiba berteriak histeris dan berusaha menyerang si dokter dengan alat besi di tangan. Situasi menjadi kacau. Alarm ruangan menyala. Seorang penjaga masuk dan menyeret perempuan itu keluar. Tapi karena insiden itu, proses terhadap Yuli ditunda. Perempuan yang membuat keributan itu bernama Maria, TKW asal Filipina yang diam-diam menyimpan ponsel kecil. Maria tahu, waktunya sudah hampir habis. Ia tahu bahwa Yuli sedang dalam bahaya. Dalam kekacauan itulah, Maria menggunakan momen langka itu untuk mengaktifkan sinyal pada ponselnya, mencari titik lokasi GPS, dan mengirim pesan ke saudaranya. Kami di dalam hutan, barat laut Sihanoukville. Organ dijual. Tindakan cepat perlu. Pesan itu terkirim dalam waktu 2 detik, tapi 2 detik itulah yang kemudian menyelamatkan puluhan nyawa. Sementara itu, Yuli dipindahkan kembali ke ruang penahanan. Tubuhnya lemas, tapi di matanya mulai ada sedikit cahaya harapan. Meskipun ia tidak tahu, insiden kecil tadi adalah awal dari rencana besar yang tak pernah ia duga. Namun penderitaan belum berakhir. Beberapa jam setelah itu, Maria tak terlihat lagi. Ada yang bilang dia dihukum. Ada yang bilang dia sudah dijual. Tak ada yang tahu pasti. Tapi sebelum hilang, Maria sempat berbisik pada Yuli, bertahanlah, bantuan mungkin sedang datang. Namun sindikat itu tidak pernah lengah. Mereka punya jaringan luas, termasuk orang dalam yang menjaga komunikasi dengan pihak luar. Mereka tahu cara menyembunyikan jejak. Setiap korban yang dibunuh, identitasnya dihapus, dokumennya dihancurkan. Tidak ada yang bisa melacak. Bahkan laporan resmi dari keluarga korban pun seringkali dianggap sebagai kehilangan biasa atau korban kecelakaan di luar negeri. Korban yang pulang pun biasanya tak pernah benar-benar pulih. Sebagian besar mengalami trauma berat, kehilangan ingatan, atau bahkan bisu karena ketakutan. Begitu kejamnya sistem ini bekerja. Setiap hari, Yuli melihat truk kecil masuk ke area markas. Membawa kontainer-kontainer putih yang katanya berisi sampel medis. Kadang dibawa keluar oleh orang berseragam rapi dengan logo palsu organisasi medis internasional. Nyatanya, itu adalah jaringan pasar gelap organ tubuh manusia, dan sindikat ini bekerja lintas negara, dilindungi oknum yang punya kuasa. Sampai pada suatu malam, tanggal 17 Januari 2024, pukul 23.47 waktu setempat, langit Kamboja gelap gulita. Tidak ada bintang. Angin hutan bertiup lebih kencang dari biasanya. Para penjaga terlihat lebih waspada. Seekor anjing penjaga menggonggong tanpa henti, seperti merasakan bahaya yang mendekat. Dan di saat itulah, sesuatu mulai berubah. Tanpa mereka tahu, di radius 2 km dari lokasi penyekapan, Satuan Khusus TNI Indonesia telah mendarat secara diam-diam. Operasi penyelamatan bersandi, misi Langit Merah, telah dimulai. Tapi bagi Yuli, malam itu masih seperti malam biasa. Ia tidak tahu bahwa denyut jantungnya yang lemah akan segera dipompa kembali oleh harapan, karena pasukan penyelamat dari tanah air sedang dalam perjalanan menuju neraka kecil tempatnya disekap. Malam itu sunyi. Udara hutan Kamboja terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi kesunyian itu perlahan terpecah oleh derap langkah kaki yang nyaris tak terdengar.
Di balik kegelapan, menyusuri semak dan akar pepohonan yang menjalar di tanah, sekelompok prajurit bersenjata lengkap merayap dengan formasi teratur. Mereka adalah bagian dari satuan elit TNI, Kopassus dan Sat-81 Gultor yang dikirim dalam misi penyelamatan luar negeri paling rahasia tahun itu. Misi ini tidak diumumkan ke publik. Hanya segelintir petinggi negara dan pihak KBRI yang mengetahui. Bahkan pemerintah Kamboja pun belum diberitahu karena kemungkinan adanya keterlibatan aparat lokal dalam jaringan sindikat gelap ini. Dipimpin oleh Letkol Andika, pasukan beranggotakan 12 orang itu bergerak cepat berdasarkan koordinat yang dikirim oleh Maria, TKW Filipina yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan teman-teman senasib. Dalam kondisi minim pencahayaan dan potensi jebakan di sekitar area, mereka melakukan penyusupan senyap. Setiap langkah diperhitungkan, setiap suara dikendalikan. Tujuannya jelas, membebaskan para sandera, menghancurkan sindikat, dan membawa pulang warga Indonesia hidup-hidup. Pukul 00.16, tim berhasil mengintai perimeter kamp penyekapan. Dari balik semak belukar, mereka mengamati situasi. 4 bangunan utama, 2 menara jaga, 1 generator pusat, dan sekitar 15 orang penjaga bersenjata. Salah satu menara dijaga oleh pria lokal dengan senapan otomatis, sementara sisanya berpatroli dengan anjing penjaga. Letkol Andika memberi isyarat tangan. Tim segera berpencar, 2 ke timur, 2 ke barat, 2 ke belakang markas, sisanya maju ke tengah. Target utama mereka, ruang tahanan perempuan, di mana Intel menduga para korban masih hidup. Pukul 00.32, gerakan dimulai. Dalam hitungan detik, 2 penjaga di belakang menara dijatuhkan dalam senyap oleh sniper. Peluru senyap menembus helm mereka tanpa suara. Anjing-anjing penjaga dibungkam dengan bius. Saat 2 penjaga masuk ke gudang untuk mengganti shift, prajurit TNI menyusup dari atap dan melumpuhkan mereka hanya dalam 8 detik. Operasi ini seperti adegan film laga. Tapi ini nyata. Dan di tengah keheningan operasi, terdengar isyarat penting melalui alat komunikasi. Target dikonfirmasi. Korban terlihat. Izin eksekusi penyelamatan. Di dalam ruang tahanan, Yuli sedang menggigil. Ia tak tahu waktu, tak tahu hari. Satu-satunya hal yang ia rasakan hanya ketakutan bahwa kapan saja nyawanya bisa hilang. Tiba-tiba, duar, terdengar ledakan kecil. Alarm berbunyi. Cahaya merah menyala dari luar. Suara tembakan terdengar di kejauhan. Teriakan panik memenuhi udara. Penjaga berlari ke sana kemari. Yuli dan para korban lain saling berpelukan, ketakutan, sampai suara keras menghantam pintu ruang mereka. Brat! Brat! Dan dari celah pintu yang hancur, muncullah sosok laki-laki dengan wajah tertutup, berseragam hitam loreng khas TNI. Ia berteriak, "Ini, kami TNI. Semangat. Kami datang untuk menyelamatkan." Yuli membeku. Air matanya tumpah. Ia tak bisa berkata-kata. Tangis bahagia meledak di ruangan itu. Beberapa korban langsung pingsan karena syok dan kelegaan luar biasa. Mereka pikir malaikat telah turun dari langit. Dan memang, bagi Yuli dan puluhan perempuan lain yang selama ini menderita, para prajurit TNI ini adalah pahlawan, penyelamat, jawaban dari doa yang mereka panjatkan setiap malam. Proses evakuasi tidak mudah. Sindikat menyadari serangan ini bukan dari sembarang pihak. Mereka melawan. Kontak tembak terjadi di beberapa titik. Tapi karena TNI bergerak cepat dan sistematis, dalam waktu 17 menit, hampir seluruh penjaga dilumpuhkan. Beberapa menyerah, sisanya melarikan diri ke dalam hutan. Generator listrik dimatikan, menara komunikasi dihancurkan. Beberapa ruangan berisi dokumen dan bukti perdagangan organ diamankan. Bahkan kulkas pendingin berisi organ hasil pencurian berhasil ditemukan, dengan label nama, umur, dan negara asal para korban. Pukul 1.12, seluruh korban berhasil dibawa keluar. Sebanyak 27 perempuan dari Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Myanmar dibebaskan. Di antara mereka, beberapa dalam kondisi kritis, termasuk seorang wanita hamil dan satu lagi dengan bekas sayatan operasi ilegal. TNI tidak hanya menyelamatkan mereka, tapi juga memberikan pertolongan pertama, makanan, dan air hangat. Beberapa korban bahkan tidak bisa berjalan, sehingga harus digendong oleh para prajurit keluar dari area hutan.
Yuli dibawa oleh seorang tentara wanita bernama Sersan Lestari, anggota Korps Wanita TNI yang ikut dalam misi khusus ini. Dengan mata berkaca-kaca, Yuli memeluk Sersan Lestari erat-erat dan berkata, "Saya pikir saya akan mati di sini, terima kasih sudah datang, terima kasih." Tapi sang Sersan hanya menjawab singkat, sambil tersenyum, "Kamu kuat. Kamu pantas hidup. Indonesia tidak akan pernah meninggalkan rakyatnya." Pukul 3.45, helikopter bantuan dari pasukan penjaga perdamaian PBB datang membawa evakuasi medis. Para korban diterbangkan ke rumah sakit militer di Phnom Penh, lalu sebagian dipulangkan ke negara masing-masing dengan pengamanan penuh. TNI membawa pulang semua warga Indonesia dengan selamat. Setibanya di tanah air, mereka disambut dengan air mata, pelukan keluarga, dan rasa syukur yang tak henti-henti. Bahkan Presiden RI turun langsung menerima mereka. Nama Yuli dan para penyintas lainnya menjadi berita nasional. Tapi bagi mereka, bukan popularitas yang dicari, melainkan hak untuk hidup, untuk kembali ke pelukan keluarga, dan untuk melupakan mimpi buruk yang hampir merenggut segalanya. Kini, setelah semua berlalu, Yuli mulai menata hidupnya. Ia menjalani terapi psikologis, mengikuti pelatihan kerja, dan bertekad menjadi aktivis yang menyuarakan perlindungan terhadap perempuan dan buruh migran. Ia percaya, kisahnya bukan untuk dikasihani, tapi untuk dijadikan peringatan, agar tidak ada lagi yang tertipu, tidak ada lagi yang dijual, dan tidak ada lagi yang dikorbankan oleh keserakahan manusia. Dan di balik semua ini, ada satu pelajaran yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi, bahwa harapan tidak pernah mati, selama masih ada mereka yang berani melawan kejahatan, dan selama Indonesia masih punya prajurit yang siap mempertaruhkan nyawa demi satu rakyatnya yang terancam. Teman-teman, kisah ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang ingin bekerja ke luar negeri, pastikan lewat jalur resmi, legal, dan terpercaya. Jangan mudah tergiur janji manis gaji tinggi. Dan untuk TNI, kalian bukan hanya penjaga kedaulatan, tapi juga pahlawan kemanusiaan. Kami bangga, kami salut. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, supaya makin banyak yang sadar dan waspada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.